Selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi Bu. Selamat siang Bu. Oke, selamat siang Bu. Terima kasih Bu buat waktu dan kesempatannya nih Bu. Saya dari CGP Angkatan 11, nama saya Dita Mayasari. Saya ingin memberikan beberapa pertanyaan Bu untuk wawancara mengenai etika atau rujukan moral kasus-kasus untuk pengambilan keputusan. Nah, yang pertanyaan pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi kalau dilema etika sama rujukan moral itu bedanya cuma satu. Kalau rujukan moral itu berarti ada hukum yang melanggar. Tapi kalau dilema etika dia hanya ada apa ya? Sama-sama punya kepentingan, tapi kepentingannya aja yang berbeda, tapi sama-sama benar, sama-sama tidak melanggar aturan, cuma kepentingannya berlawanan. Itu dilema etika. Jadi kalau dilema etika tidak ada hukum yang dilanggar, kalau rujukan moral itu sudah ada hukum yang dilanggar. Gitu ya. Jadi gimana nih Bu selama ini, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya Ibu kalau ada masalah itu penting kita dapat informasinya dulu. Jadi kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, panggil siapa yang terlibat, karena kan kalau kita butuh perspektif yang berbeda kan. Misalnya nih kalau kita bermasalah, kalau perspektif dari kita sebagai korban kan kita hanya salah orang aja yang kelihatan kan, kita kan korban nih. Nah, itu kan harus tahu ini dari orang lainnya bagaimana kejadian yang sebenarnya. Itulah kenapa pada saat ada masalah kita harus kumpulkan dulu informasi. Nah, nanti setelah kita dapat informasi baru kita bisa analisa dulu, baru bisa kita ambil keputusan. Terus setelah itu kita lihat kepentingan yang berbedanya apa. Dan lagi balik lagi sebagai guru ya kita harus mengutamakan siswa. Jadi gimana pun kepentingan itu berbeda, tidak boleh melanggar hak siswa. Gitu. Terus nanti setelah kita putuskan, kita diskusi, ibu juga tanya biasanya ke wakil, tanya ke orang-orang yang ibu percaya mereka bisa. Kalau bisa dia baru nanti baru kita putuskan. Setelah diputuskan pun kita lihat keputusannya bagaimana. Jadi itu langkah-langkah yang Ibu buat ya Bu ya, secara rincinya Bu ya. Oke Bu, hal-hal apa saja nih Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sebenarnya ya kalau kepentingan itu kita pasti ada aja. Misalnya nih Bu Dita telat, pasti kan ada alasan kan? Nggak mungkin kita melakukan sesuatu yang menurut kita itu kurang baik tanpa alasan gitu. Nah jadi cuman balik lagi kita kan di institusi ada aturan yang ditetapkan oleh kementerian dari pusat, ada aturan yang ditetapkan oleh dinas, dan aturan yang harus kita terapkan di sekolah. Jadi gimana caranya dilema etika ini efektif, balik lagi ke aturan gitu. Jadi biasanya sih itu balikin ke aturan supaya bisa efektif gitu. Jadi Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan itu Bu? Tantangannya itu ya kita rasanya sudah gali, kita rasanya sudah ini, tapi tetap aja kan namanya keputusan pasti ada pro dan kontra. Tetap ada yang tidak senang dengan keputusan yang kita ambil, dan sebuah keputusan itu juga kan tetap ada yang terpangkas di sana senangannya kan. Balik lagi setelah kita tetapkan aturan, tidak semua orang bisa menerima, dan itu kadang-kadang juga ada tekanan dari luar, ya kan, ada ancaman-ancaman dari luar, dan ada juga dari masyarakat. Jadi semuanya banyak, itu juga harus kita pikirkan. Makanya sebelum memutuskan kita lihat dulu. Jadi Bu, ketika mengambil suatu keputusan itu Bu, apakah pada saat itu harus diselesaikan atau menunggu waktu lagi Bu? Ada jadwal gitu ya? Iya Bu. Kalau itu prinsipnya sebuah masalah semakin cepat diselesaikan semakin baik. Karena kalau nggak langsung diselesaikan nanti dia melebar kemana-mana. Semakin banyak orang yang berpendapat atas masalah itu semakin melebar kemana-mana. Jadi begitu ada masalah, ya kita selesaikan
Jadi dalam untuk mengambil suatu keputusan ini Bu, pasti ada hubungan dengan orang lain untuk menyelesaikannya. Kira-kira nih Bu, adakah seorang atau faktor-faktor apa saja yang untuk mempermudah dalam mengambil keputusan itu Bu? Yang pertama kan ibu baru ibu nggak punya pengalaman, dan selama ini kan kalau kita jadi guru kita hanya memikirkan tugas kita nggak memikirkan yang hal-hal di luar tugas kita, karena setelah jadi kepala sekolah kan banyak hal yang maksudnya banyak hal-hal yang sebelumnya tidak harus kita pecahkan, sekarang kita harus pecahkan. Nah itulah gunanya KKS. Kita kan ada MKKS, bisa tempat diskusi, terus ada kepala sekolah yang kita anggap mampu, yang kita anggap berhasil dalam programnya, itu juga kita libatkan. Terus misalnya ibu kan ada wakil ya, dulu juga Dita wakil kan, jadi kalau misalnya siswa kita atau komunal dan kurikulum orang-orang di sekitar kita lah. Kadang-kadang gini, kadang-kadang kita kan memandang masalah itu kalau sebagai kepala sekolah kan kita baliknya ke aturan lagi, tapi kadang-kadang kan ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan juga secara emosional, secara kita apa yang namanya ya kemanusiaan lah. Nah hal-hal kayak gitu kan tidak bisa langsung kita katakan juga, tetap kita ibu harus bertanya kalau ada masalah seperti ini, kalau sama kepala sekolah senior ya, Bapak pernah ada masalah seperti ini, kalau ada seperti ini gimana bagusnya ini. Nanti dari mereka kita belajar, intinya kita mau bertanya, belajar. Mau belajar. Iya. Yang terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa sih yang kira-kira Ibu petik dari pengambilan keputusan dilema etika ini? Jadi kadang-kadang gimana kita bilang ya, beberapa orang itu dia tidak mau mengupgrade diri sesuai dengan tuntutan yang diambil. Misalnya kita memutuskan jadi guru, ya kita harus siap dengan semua resikonya kan. Harus belajar, kita harus punya kemampuan, kita harus bisa pedagoginya, kita harus bisa menguasai kelas. Nah itu kan memang sudah jadi tuntutan, tapi beberapa orang kan dia tidak memiliki kemampuan itu, namun dia memanfaatkan orang-orang di sekitar dia untuk apa namanya ya, istilahnya bukan membenarkan juga. Saya ibu tahu mereka tahu itu nggak benar, tapi untuk bisa sedikit menekan lah gitu. Nah hal-hal seperti itu pembelajarannya buat kita apa? Pembelajarannya itu bahwa satu, tidak semua keputusan itu bisa diterima sama orang. Dua, sebaik-baik apapun keputusan tetap ada aja yang nanti kontra. Tiga, mau gimana kita merasa adil, tetap aja kita nggak adil ya kan, karena kita kan juga manusia. Terus yang keempat ya harus banyak sabar, banyaklah pembelajarannya, dan kita juga harus mengasah ini. Kalau ibu ya dulu kan ibu nggak peduli ya, kalau jadi penjelasan ibu kerja masuk kelas, ibu mengajar dengan siswa, yang ibu pedulikan hanya siswa, mau kawan-kawan nggak masuk, mau kawan-kawan lain kan kita nggak peduli. Nah setelah jadi pembelajaran, setelah di sekolah itu jadi pembelajaran bahwa semua hal memang harus kita pedulikan gitu. Kenapa tugas kita banyak lah. Terima kasih banyak waktu dan kesempatan Ibu yang telah diberikan. Kira-kiranya Ibu tetap semangat jadi kepala sekolah Ibu ya, Ibu sehat-sehat ya, untuk dapat menumbuh kembangkan sekolah kita dengan baik ya Bu ya. Terima kasih banyak Kita Bu. juga semangat Bu penggeraknya. Terima kasih Bu. Ambil pembelajarannya, jadi nikmati belajar, nggak usah pikirin capek. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama.